Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya selalu video? Biar ada di YouTube, biar ada kenangan. Saya pernah bersama jemaat GGP Elohim. Ya, saya mau jemaat cuma 2 orang, 3 orang tetap saya di videoin. Kenapa, saudaraku? Karena betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan kepada seluruh dunia. Amin. Ya kan, saya nggak usah capek-capek harus pergi ke Amerika, pergi ke Kutub Utara. Minimal orang-orang di Amerika di Kutub Utara pasti pada lihat, ya kan? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa gunanya sosmed itu seperti itu? Ya, kenapa saudara harus punya gadget yang mungkin saudara punya Android atau iPhone? Kalau saudara tidak gunakan dengan baik, ngapain beli itu? Lebih baik beli HP nit-nit, betul nggak? Nggak perlu Android, ya kan? Saudaraku, karena Android itu multifungsi, sama dengan Tuhan ciptakan kita itu lebih daripada Android, multifungsi, amin. Sehingga tidak ada satupun manusia artinya yang hidup kelaparan karena kita punya multifungsi. Hanya orang malas saja yang hidupnya kelaparan. Kenapa? Ya kalau kita masa hidup di negeri Indonesia ini sampai kita kelaparan, ya kan? Kenapa, saudaraku? Kata plus, ya kan? Bukan lautan, hanya kolam susu. Bayangin, kolam susu. Berarti itu gambaran bahwa negeri ini itu sangat makmur. Pertama. Terus dia bilang tongkat dan batu jadi apa? Tanaman. Bayangin, saudaraku. Berarti gak dipupuk pun akan bertumbuh. Makanya kalau saudara sampai hidup kelaparan di tempat ini di Indonesia, berarti kalian adalah orang-orang yang malas. Siapa yang mau diberkati Tuhan pagi hari ini? Amin. Kalau diberkati Tuhan pasti semuanya amin. Siapa yang mau menderita bersama Kristus? Angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen egois, maunya diberkati Tuhan saja. Kalau siapa mau diberkati, amin. Tapi siapa yang mau menderita bersama Kristus? Pada nggak angkat tangan. Tapi jemaat GGP Elohim. Jangan sampai keliru dengan yang curug ya, karena aku dikomplain ya kan. Ya, apa? GGP Elohim Sukabumi ya kan. Mereka siap menderita bersama Kristus. Amin. Kalau menderita bersama Kristus kita nggak usah malu ya kan. Kalau dulu Paulus, Silas, nama Paulus, Petrus, Yakobus di penjara karena nama Yesus. Kalau mungkin sekarang banyak di penjara ada nama Paulus, Filipus, terus Markus, Lukas, Yohanes, tapi bukan karena Injil, tapi karena bermasalah pribadi, mungkin narkoba, mungkin pelecehan seksual, dan tidak sedikit orang-orang Kristen yang melakukan hal-hal seperti itu, sehingga hidupnya akhirnya mendekam di penjara. Saya mau bilang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa gereja dimanapun itu sama, saudaraku, asal gereja itu menerapkan fungsinya, bukan bentuknya, bukan organisasinya, bukan denominasinya. Kenapa gereja pada pecah? Karena fokusnya pada bentuk, fokusnya pada denominasi, fokusnya pada apa? Organisasi. Gereja sekarang sibuk dengan organisasi, lupa pada fungsinya. Fungsinya apa? Penginjilan. Kedua, pemuridan. Ketiga, pelayanan, penyembahan, dan persekutuan. Nah, ketika gereja Tuhan melaksanakan fungsi itu atau esensinya, maka terjadi satu kebangunan rohani yang luar biasa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, ada banyak orang yang ego. Saya dulu dengar saya nggak di gereja ini nggak bertumbuh, aku mau pindah ke gereja lain. Saudaraku, di gereja ini nggak bertumbuh, terus mau pindah ke gereja lain supaya bertumbuh. Saya jarang banget mendengarkan orang pindah gereja ingin berbuah. Oh, di gereja ini sih bertumbuh, tapi nggak berbuah. Aku mau pindah gereja. Pernah nggak dengar seperti itu? Pernah nggak dengar seperti itu? Jarang banget. Nah, mau pindah gereja supaya bertumbuh. Saya mau katakan, bertumbuh itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk orang lain. Tujuan Tuhan buat kita bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah. Kalau buat bertumbuh doang ngapain, saudaraku? Bertumbuh cuma tumbuh subur daunnya. Aktif ke gereja dari Senin sampai Minggu nggak pernah absen, ya kan? Acara apapun datang, dimanapun saja dia ada. Bertumbuh subur daunnya, ya kan? Hijau lebat.
Tapi kalau tidak berbuah itu ngapain? Dimanapun saja saudara berada, kalau hanya cuma bertumbuh doang ngapain? Nyesek-nyesekin muka bumi ini. Kenapa? Coba kalau saudara punya tanaman, nanam pohon mangga, hanya bertumbuh lebat subur hijau, tetapi tidak menghasilkan buah, apa yang saudara lakukan? Ditebang. Sama dengan Tuhan ketika lihat pohon ara yang tumbuh subur daunnya, keren gak? Hijau, di padang gurun tumbuh subur hijau. Harapannya Yesus Kristus ketika daunnya lebat pohon ara itu, harapannya ada apanya? Ada apanya? Ada buahnya. Nah, kalau tumbuh daun itu bisa dinikmati gak? Kecuali daun singkong ya, bisa dinikmati. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau tumbuh doang itu dinikmati oleh dirinya sendiri. Tapi kalau berbuah, siapa yang menikmatinya? Orang lain menikmatinya. Karena hidup kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Baru saudara menjadi orang Kristen yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara mau berbuah atau tidak? Amin. Amin. Ya, saya dengar bahwa gereja, tema gereja ini untuk sentralnya adalah prinsip berkat di dalam keluarga. Prinsip berkat dalam keluarga. Itu gampang sebenarnya prinsip berkat dalam keluarga. Yang paling penting kita jangan sampai ngejar berkat. Nah, banyak orang yang ngejar berkat. Kenapa ngejar berkat? Nggak ngejar sumbernya, makanya kekurangan terus, ya. Makanya kekurangan terus, ngejar berkat terus, ya kan? Berkat maka usah dikejar, karena berkat itu akan mengikuti kita. Lakukan apa yang menjadi bagian saya dan saudara, dan bagian Tuhan lain lagi. Dialah yang akan memberkati kita. Tugas kita apa? Bekerja, berdoa, ya kan? Bekerja. Nah, sudah berdoa, bekerja, taat dan percaya. Tadi lagu tadi sampai Tuhan, pokoknya sampai kapanpun, pokoknya tunggu sampai Tuhan bekerja. Artinya saudaraku, dimulai dari siapa supaya hidup keluarga kita diberkati? Dari Tuhan atau dari keluarga sendiri? Hah? Dari Tuhan atau keluarga sendiri? Dari siapa? Dari keluarga kita. Keluarga kita ada apa? Tindakan dan percaya. Percaya dan tindakan. Kalau cuma percaya doang juga percuma. Iblis juga percaya kepada Yesus, bahwa nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Percaya, tapi dilakukan gak? Itu masalahnya, saudaraku. Kenapa banyak orang Kristen yang rapuh imannya, hatinya? Kenapa? Karena cuma percaya, tapi tidak bertindak, saudaraku. Dia yakin Tuhan itu adalah gunung batu, tapi kalau waktu ada masalah, udah gak berfungsi lagi tuh gunung batu. Melempem lagi, saudaraku, mundur lagi, loyo lagi. Kalau dicas di KKN, bangun lagi, seminggu luntur lagi. Saudaraku, iman itu bukan seperti penyanyi India atau film India, saudaraku. Iman itu adalah iman yang teguh, seperti batu karang. Meskipun diterpa ombak, itu tidak akan runtuh. Kalau film India, sedikit-dikit nangis, ntar nyanyi, ya kan? Nangis, ntar nyanyi, betul nggak? Nah, iman kekristenan itu bukan seperti film India. Iman kekristenan itu seperti prajurit Kristus, army of God, artinya tentaranya Allah. Meskipun disuruh perang, maju, nggak mundur, saudaraku. Army of God. Kalau saudara hidupnya mau diberkati, berkat itu apa sih? Banyak orang berpikir berkat itu juga harus kaya raya, harus banyak uang. Dengan banyak uang saudara bahagia? Ya, mungkin dengan banyak uang ya ada yang bahagia, tapi tidak untuk selama-lamanya. Karena kebahagiaan yang difokuskan dengan perkara-perkara yang lahiriah itu sifatnya sementara. Buktinya banyak orang kaya ya, hidupnya akhirnya binasa dan mati bunuh diri. Kenapa? Kenapa, saudaraku? Karena dia tidak pernah bersyukur dan dia tidak tahu bersyukur dengan segala situasi dan kondisi apapun. Saudara, mari buka Alkitab kita dalam Yosua. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oke, saya mau kita baca bersama-sama ya, secara bergantian.
Saya ayat 14 dan saudara ayat yang 15 ya. Oke, kita bangkit dari semua. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah, atau Allah orang Amori yang punya kamu diami ini. Tetapi aku dan istri rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Jadi baik musim paceklik, musim panas, musim salju, ya kan, musim gugur, ya semuanya kita tetap berbuah. Itulah anak-anak Tuhan, ya. Anak-anak Tuhan yang bagaimana? Yang bisa berbuah kapan saja dan di mana saja. Karena banyak anak Tuhan ketika pindah dari tempat ini atau pindah dari kota Sukabumi, mereka tidak menghasilkan buah. Kenapa? Karena mereka tidak takut dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 14, apa rahasianya supaya hidup kita diberkati? Seperti tema saya, all out with God. Artinya all out berarti semuanya bersama dengan Tuhan. Semuanya itu seenteru, hidup kita, keluarga kita, kekayaan yang kita miliki, itu semuanya untuk Tuhan. Dan Tuhan punya, bukan kita punya. Kita hanya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bendaharanya Tuhan, untuk mengelola harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada yang memang Tuhan kasih mungkin takaran banyak karena dia mampu untuk mengelola itu. Ada yang mungkin sedikit karena dia tidak mampu. Ketika dikasih banyak, dia sombong dan tinggi hati. Bisa juga bahkan ketika Tuhan kasih banyak, dia malah makin jauh dari Tuhan. Dan Tuhan tahu. Kalau saudara mungkin sekarang belum punya harta yang banyak, kita nyanyi lagi. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih sanggup memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dia sangat lebih tahu hidup kita. Jadi kita gak usah ngejar berkat, karena dia tahu. Dan kita harus lakukan apa? Kita percaya dan beribadah, fokus dengan ibadahnya itu tulus, bukan fulus. Ingat, saudara ibadah di sini mau tulus atau fulus? Kalau saudara ibadah sini karena tulus atau karena fulus, gak usah ibadah. Karena tempat ibadah bukan tempat cari fulus. Tapi ibadah itu adalah sebagai rasa syukur kita karena Tuhan rela berkorban, memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Coba renungkan, bandingkan penderitaan yang kita alami dengan yang Yesus alami. Kira-kira berapa persen yang saudara sudah alami? Berapa persen saudara? Saya mau tanya, saudara pernah diludahi karena nama Yesus? Angkat tangan. Oh ada. Saudara pernah dicambuk karena nama Yesus? Saudara pernah dipukul karena nama Yesus? Saudara pernah difitnah karena nama Yesus? Nggak ada ya? Atau mungkin menjadi pefitnah? Oke, ya. Saudara pernah ditombak lambungnya? Saudara pernah ditangkap duri? Nah, kira-kira berapa persen saudara penderitaan yang kau alami dengan penderitaan yang Yesus alami? Berapa persen? 1% atau 0, ya. 0, makanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan hanya minta satu, beribadahlah dengan apa? Tulus. Saya bilang apa arti tulus? Arti
tulus itu apa adanya. Apa adanya. Gak usah dibuat-buat. Pura-pura baik atau purba. No. Ya kan? Ya, pura-pura baik. Seolah-olah kita baik. Padahal engkau tidak baik. Karena hatinya tahu. Tuhan tahu hati saya dan saudara. Dan Tuhan gak pernah bisa tertipu dengan kepura-puraan kita. Makanya saudara ibadah di tempat ini, saya tidak tahu mana yang tulus, mana yang fulus. Hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak bisa menghakimi. Karena Tuhan yang tahu ibadahmu. Saudara datang pada Tuhan di tempat ini dengan hati yang tulus atau pura-pura tulus. Oh, siapa yang di sini karena ibadahnya gak enak sama Pak Hendra dan Ibu Siti? Angkat tangan. Gak ada ya? Karena gak enak sama Komisi sama Diana? Ada? Oh, karena gak enak sama majelis? Nanti malu, tidak pernah menampakkan muka. Nanti kalau mati gak ada yang ngurus. Atau yang masih muda, nanti kalau nikah gak ada yang berganti. Begitukah? Kalau saudara motivasinya ibadah kepada Tuhan hanya itu, saudara hanya mendapatkan upah sebatas itu. Ya. Ibadah yang tulus berarti ibadah datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Tahu nggak? Apa adanya? Seperti anak kecil itu loh, waktu datang. Coba, anak kecil kalau di gereja bisa diem nggak? Hah? Bisa diem nggak? Nggak bisa. Makanya ada ruangan sekolah minggu. Karena yang tidak pernah bisa diem, taruhlah di sekolah minggu, betul nggak? Biar mereka duduk manis. Itu pun masih nggak mau diem. Nah, kalau saya Gerald di sini nggak mau diem, aneh nggak? Aneh kan? Berarti dia masih anak kecil. Nah, saudaraku, anak kecil belum bisa apa? Pengontrolan diri, penguasaan diri. Tapi Yesus itu suka dengan anak kecil. Karena apa? Datang dengan apa adanya. Nah, yang Tuhan mau biar keluarga kita diberkati, keluarga kita datang dengan apa adanya gitu loh. Apa adanya itu, ya udah, inilah saya. Gak usah jaim saudaraku, betul nggak? Romel ya Romel, Sri ya Sri, Lucy ya Lucy, Gerald ya Gerald, Rita ya Rita, Yosua ya Yosua. Gak usah Yosua tiba-tiba berubah jadi Rita, gak usah. Atau gak usah tiba-tiba Yosua jadi Gerald, gak usah. Atau Gerald tiba-tiba jadi Yosua, no. Atau tiba-tiba Koyopi jadi Cipto, no. Ya kan? Saya udah kenal dari dulu. Koyopi ya Koyopi, saudaraku. Betul nggak? Saya tahu identitas dia begitu, kalem, lembut, ya kan? Nggak tahu garang atau enggak? Saya tidak tahu, ya kan? Karena kan saya nggak pernah bergaul dengan Pak Yopi, misalkan kumpul sampai berbulan-bulan atau bersama, tidak. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Makanya saudaraku, biar keluarga kita diberkati, all out with God. Artinya seantero kita, hati kita, hidup kita, terus jiwa raga kita. Makanya Tuhan mau juga kalau kita mengasihi Tuhan bukan setengah-setengah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Nah, sudah segenap hati belum? Kalau ada yang masih sakit hati, berarti belum segenap hati itu namanya. Ya kan? Berarti masih egois, ya kan? Baru dicubit sedikit langsung ngamuk sakit hati. Berarti saudara belum segenap hati. Jadi yang masih sakit hati bertobatlah hari ini, saudaraku. Ya, kenapa sih aku bilang begitu? Karena orang yang sakit hati ibadah itu nggak akan diterima oleh Tuhan. Kenapa? Terhalang. Alkitab berkata apa? Pada waktu mengajarkan doa, supaya kita mengampuni kesalahan Tuhan, ampunilah kesalahan saya dan juga ampunilah kesalahan orang lain. Seperti Tuhan sudah mengampuni saya. Artinya apa? Berdamailah dengan diri kita itu jauh lebih penting daripada semua aktivitas dan kegiatan yang kau lakukan. Kalau hatimu gak berdamai, percuma, nol hasilnya. Jadi yang masih mungkin masih masalah dengan hatimu, berarti kamu sebelum seenteronya meletakkan hatimu kepada Tuhan. Coba Yesus disalib, Yesus dimahkotai duri, tapi masih dia berkata di atas salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa? Sampai di atas kayu salib Yesus masih bilang begitu. Dia mengajarkan bahwa kekristenan bukan agama, kekristenan adalah relationship, hubungan antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Makanya sebelum isi hukum Taurat disimpulkan dalam 2 ayat.
Matius 3 ayat, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Coba buka. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Simple kan? Nah, Yesus itu very simple. Tuhan ya sangat simple. Tuhan gak birokratis, ya. Ingat. Kalau zaman perjanjian lama itu birokratis. Mau datang kepada Tuhan harus apa? Orang berdosa di pelataran. Terus di ruang kudus, baru ruang maha kudus. Ya, waktu zaman perjanjian lama birokratis. Kayak zaman gereja sekarang kan birokratis ya kan? Mau bikin surat keputusan aja muter-muter ya kan? Mau pernikahan aja udah muter, harus bimbingan pernikahan berapa tahun gitu loh. Ya ampun, sudah keburu tua pengantinnya. Tuhan gak pernah birokratis. Itulah Tuhan sangat simpel. Ayo kita ayat 37 baca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukumnya terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau tanya, selinear enggak hukum pertama dan kedua? Atau Tuhan bilang, oh lebih tinggi yang pertama? Sejajar enggak? Sejajar. Aku mau bilang, mengasihi Tuhan itu dibuktikan dengan mengasihi. Jadi gak bisa dipisahin. Kalau kau bilang cinta Tuhan, ternyata engkau punya banyak musuh. Sama dengan bohong. Berarti lo bohong, bullshit, pura-pura baik. Ibadahmu gak akan diterima. Betul, saya bilang. Betul, makanya itu sampah. Sampah di dalam hidup kita. Buang jauh-jauh. Itulah kekristenan. Ibadah yang tulus. Ya, apa adanya. Gak menyimpan dendam. A ya A, B ya B. Ya, saya berkhotbah di sini. Jangan seperti serigala berbulu. Ya, A ya A, B ya B. Apa adanya. Lo gak suka sama saya, gak suka aja gak apa-apa. Karena sukanya orang sama kita itu gak bisa dipaksa. Ingat saudaraku, betul? Iya. Saya gak bisa dekat sama saudara, juga gak bisa dipaksa. Itu berjalan alami. Oke? Teman-teman hamba Tuhan, oh jemaat ini gak dekat sama saya. Kenapa ya? Gak usah pusing. Padahal saya sudah berusaha mendekati, tapi dia gak mau dekat sama kita. Saudara jadi stres. Sorry, gitu. Ngapain? Hal-hal perkara-perkara jasmani itu sih tidak. Itu bukan ukuran kebenaran sejati. Banyak kalau hidup kita masih ditentukan seperti itu, berarti hidupmu belum seentel menyerahkan kepada Tuhan secara totality, secara all out dengan Tuhan. Kenapa kita perlu all out dengan Tuhan? Saudaraku, all out dengan Tuhan. Karena memang Tuhan yang benar-benar rela memberikan nyawanya untuk kita, untuk keselamatan kita. Kalau kita nggak all out sama Tuhan, Tuhan sudah berikan nyawanya aja. Saudara masih ragu-ragu dengan Tuhan, masih kurang mengasihi Tuhan, apalagi yang Tuhan memberikan sama saudara. Maunya apa? Oh maunya Tuhan, aku maunya diberkati, uang saya banyak, hartaku banyak, mobilku baru, atau rumah saya mewah, atau rumah saya besar. Saudaraku, Tuhan gak usah diminta aja. Kalau kita menyenangkan hatinya Tuhan, Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh kita. Dia lebih tahu kok. Jadi gak usah pusing. Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dia lebih tahu. Kalau sekarang mungkin kita gak dipenuhi, berarti dia lebih tahu. Nyanyi aja. Dia lebih tahu yang terbaik bagiku. Kalau keluarga Kristen sudah mengerti dan menerima dan sudah memahami bahwa dia lebih tahu yang terbaik bagiku, pasti keluarga itu akan bahagia. Jadi bahagia itu bukan soal banyak harta, bukan soal banyak uang. Kalau banyak uang dan harta, puji, itu bonus. Semakin takaran dipadatkan, semakin banyak, berarti tanggung jawab kita semakin
Semakin bahagia, saudaraku. Saya nggak punya banyak uang, tapi hidup saya penuh sukacita. Karena Tuhan sumber sukacita saya, bukan uang. Kalau ada uang, berarti itu bonus dari Tuhan. Tapi kalau ada lagu hati senang walaupun nggak ada uang juga salah, ya kan? Nanti dikasih senang terus, nggak ada uang, ya kan? Tambah real. Artinya uang bukan segala-galanya, tapi semua orang butuh uang, betul? Kembali kepada firman Tuhan, beribadah dengan tulus, apa? Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Tahu setia? Ikhlas tahu? Tanpa pamrih. Udah tulus ikhlas. Wah berarti udah. Pokoknya hatinya itu seperti beton. Kamu seperti beton. Diterpa, nggak dipuji, nggak disanjung, mungkin nggak dipakai sama Pak Pembawa. Aku mah nggak dipakai di sini. Emang barang kamu? Ya kan? Saya sering kali bilang, aku nggak dipakai di sini. Saudara itu bukan barang. Saudara itu makhluk hidup. Dan saudara bukan robot. Ya, lihat saudara. Jangan pernah bilang, aku nggak dipakai di sini. Saudara, pelayanan itu banyak banget. Apa sih arti pelayanan? Nah ini kesalahan gereja. Mendidik orang pelayanan di mimbar, ya kan? Pelayanan main musik, ya kan? Ini ibadah. Ini ibadah untuk kepentingan kita sendiri, kan enggak? Supaya kita bertumbuh. Nah berbuah di mana? Di luar berbuah. Berbuah dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Makanya pergaulan kita perluas. Jangan cuma orang Kristen dengan orang Kristen. Dia kan bukan circle gue, ya kan anak-anak muda, ya kan? Bukan circleku, katanya. Gimana kita bisa memenangkan jiwa kalau kita maunya dengan circle itu terus, ya kan? Tiap hari itu. Emang ada yang lain. Makhluk hidup itu banyak, Tuhan banyak, ladang sudah menguning, pekerjaannya sedikit. Ya iya, pekerjaannya maunya dengan itu terus, mau dengan yang lain. Itu ladang. Ya, makanya kita jangan pernah membatasi pergaulan kita. Ngapain hidup kita di kamar terus, di rumah terus? Kapan kita cari jiwanya? Ya, gimana mau penginjilan kalau kita nggak mau bergaul dengan orang lain? Masuk ke semua komunitas. Kalau kita ada waktu, lakukan itu. Biar apa? Kita jadi terang di sana. Kita jadi berkat di sana. Kita garam mengasihkan di sana. Makanya kenapa banyak gereja pecah? Karena gereja itu banyak ngomong sibuk dengan internet terus, garam sama garam terus bertemu, akhirnya darah tinggi keasinan. Betul nggak? Iya. Terang sama terang terus ketemu, akhirnya silau men, gitu loh. Iya. Kenapa? Akhirnya pecah ribut emosional. Ya. Terang terlalu banyak juga nggak bagus. Saudara, kalau mau tidur senang yang terang atau gelap? Jujur kalau saya senang yang gelap. Tapi menurut ilmu kesehatan juga tidur yang bagus adalah gelap. Kenapa? Semuanya istirahat, termasuk pori putih kita istirahat. Karena kalau ada sensor yang terang, ada sesuatu, kita salah satu organ tubuh kita nggak istirahat. Makanya beda kalau tidur di dalam terang dan tidur di dalam kegelapan. Ya, itu istirahat totality. Ya, sepenuhnya all out istirahat kita. Jadi kan terganggu. Mau istirahat sampai lihat TikTok, ya kan? Aduh gak bisa tidur lihat TikTok terus aja. HP-nya sampai ditutup matanya sama HP. Ya, atau mungkin HP-nya masih ngomong. Ada teman aku ya sampai ketiduran masih TikTok dia udah gitu. Ya kan? Masih begini, HP-nya masih setel. Ya kan? Oke. Ayat 14. Dengan tulus ikhlas dan setia jauhkanlah Allah yang ada padanya. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah. Jadi Israel waktu itu ada problem, masalahnya apa? Yaitu ada ilah-ilah lain selain Allah Israel. Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh orang Israel. Nah itu permasalahannya, saudaraku. Nah banyak orang Israel yang sudah mengalami, misalkan sudah mengalami mujizat, sudah mengalami perjalanan dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir, mengalami tanda-tanda ajaib, tapi mereka tidak mengalami perubahan hidup. Bahkan mereka menyeberang ke tempat-tempat lain untuk beribadah.
bukan kepada Allah yang mereka sembah. Jadi saudara, beribadah itu harus fokus. Artinya harus fokus pada tujuan kita datang kepada siapa. Alamatnya kepada siapa, jangan salah ya. Jadi fokus pada tujuan kita. Siapa tujuan kita yang kita datang ke tempat ini? Tujuan kita ketemu siapa? Nah itu, saudara, ketika kita mau ibadah ke sini, mau ketemu siapa? Mau ketemu pendeta besar? Makanya dia heran. Oh, ada pembicara di sini. Sering kali telepon. Ayo kita datang dong, ini pembicaranya bagus. Aku tak tertarik. Karena aku punya gereja juga, ya kan? Kecuali kalau KKR mungkin ya, bisa juga, ya kan? Kalau hanya sekedar kita mau cari pembicara yang bagus, yang keren, ya pasti karena keren apa? Menyenangkan telinga kita kan? Betul atau betul? Kalau yang nyakitin hati kita, mau nggak? Makanya banyak gereja nggak mengundang yang pendeta yang keras, yang tegas firman-Nya, ya. Ada salah satu pendeta terkenal. Dia nggak mau apa? Banyak gereja akhirnya tidak undang dia. Padahal pelayannya luar biasa. Dan itu salah satu hamba Tuhan termasuk orang gila kedua selama saya temui menjadi orang Kristen. Orang gila dalam Tuhan. Yang pertama, orang gila di dalam Tuhan itu saya pertama temui adalah waktu saya di Klaten. Ada satu anak Tuhan orang biasa saja, tapi dia benar-benar out menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sampai hartanya diserahin buat Tuhan. Bayangin saudaraku, dia punya semua misalkan. Di sana semua gratis. Ada rumah doa nanti nih. Jemaat ini harus diajak ya ke sana refreshing doa di Taman Doa Klaten ya. Di sana free semuanya. Tempatnya kayak hotel bintang 5 ya kan. Kamar mandi di dalam, ada juga yang di luar juga. Kamar mandi di dalam. Aduh pokoknya all banget dan yang punyanya itu humble-nya luar biasa. Dan saya dipulihkan dengan kehambelan dia ya. Kehambelan itu dipulihkan ketika saya datang ke sana. Bayangin, mungkin menurut orang baru memang hebat apa gitu. Aduh saudaraku, kita itu kalau lihat penderitaan segala yang hebat, kita hanya melakukan karena apa? Sebagai rasa syukur kita karena Tuhan sudah baik sama kita. Tadi lagu tadi apa? Ibu Narni BL. Dengan apakah Tuhan segala kebaikanmu? Dengan apa saudaraku? Segenap hatiku, seenter hatiku, apa mengucap? Segenap hatiku, Yesus, ku bersyukur padamu. Selamat. Jadi dengan apa kita membalas? Cuma dengan bersyukur. Itu pun nggak membalas. Itu sebuah pertanyaan kan? Dengan apakah aku membalas? Kita hanya bisa bilang menyembah ya. Karena memang itu Tuhan maunya disembah. Kedua bersyukur. Orang yang berbahagia, orang yang bisa bersyukur. Ketika banyak tekanan, banyak masalah. Kalau bersyukur nggak ada masalah. Kalau bersyukur nggak ada masalah, semua orang juga bisa. Tapi waktu ada masalah bisa nggak bersyukur? Bisa nggak nyanyi, ya kan? Ada masalah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Atau tunggu, ada masalah? Tuhan, kenapa kamu cipta masalah ini? Ya kan? Komplain dengan Tuhan. Ingat, Tuhan kita itu bukan agen asuransi, ya. Jangan pernah komplain dengan Tuhan, gak ada hak. Karena kamu adalah hamba, kesetnya Tuhan. Nah, kita orang Kristen harus sampai mengerti kita adalah kesetnya Tuhan. Apa bahasa Inggrisnya keset? Welcome, ya kan? Jadi kita itu kesetnya Tuhan. Berarti kita harus siap diinjak. Kalau nggak siap diinjak kita itu cuma jadi orang Kristen ya. Kita jangan jadi orang Kristen kalau nggak siap diinjak oleh orang-orang di sekeliling kita, oleh teman gereja kita, teman pelayanan kita. Apa? Bicara apa itu? Ketika diinjak kerendahan hati. Kayak orang Jawa diinjak kakinya, Bu, maaf, kaki ibu di atas, kaki saya di bawah. Ya kan? Ya. Apakah itu tanda dia rendah hati? Belum tentu. Karena orang Jawa itu takut. Jangan
Jangan-jangan dia orang Batak, ntar dimakan, ya kan? Ya kan? Beda dengan orang Batak. Kalau diinjek gimana? Ibu Noni, kalau diinjek kakinya sama temennya, hah? Gimana bahasa Bataknya kata Ibu Noni? Oh, saya baru tahu loh, orang Batak kenapa keras ya. Ternyata di sana itu kan rumahnya jauh-jauh, ya kan? Rumah jauh-jauh, jadi udah kebiasaan. Ya saya juga kalau kayak saya itu lebih orang Batak karena kalau ngobrol itu kedengaran di seluruhnya, jadi keras. Makanya saya nggak pakai ini juga nggak apa-apa, kan? Karena suara saya udah keras, ya kan? Oke, suara boleh keras, ya kan? Tapi hati harus tetap lembut. Itu yang paling penting ya, sikap hati. Oke, saudaraku, Israel sudah dikasih tolong sama Tuhan, masih cari-cari Allah lain, masih kurang puas. Nah, banyak orang seperti itu, udah dikasih berkat, keselamatan, masih cari-cari yang lain. Ke inilah, ke itulah, bercabang. Tuhan maunya full heart. Ya, ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saking kesalnya Yosua, ya, udah dikeluarin dari Mesir, masih tetap ngeyel. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan si rumahku kami akan ibadah kepada Tuhan. Harus punya prinsip, ya. Karena apa? Melayani Tuhan, takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu bukan sistem demokrasi. Suara yang terbanyak itulah yang menang. Tapi beribadah kepada Tuhan itu prinsip. Mungkin engkau berada di tengah-tengah orang yang bukan seiman dengan kita. Mungkin sering disuruh, udahlah kamu pindah ke agama saya. Siapa yang pernah digituin? Oh, saya sering. Tapi saya bilang, gak seru kalau sama. Harus berbeda. Saya bilang gitu. Saya bilang, nih loh, karena aku suka main tenis, pasangannya pendeta dan haji. Udahlah mau, jadi mau alat aja katanya. Ah, gak seru kalau saya mau alat. Nanti sama-sama haji dong kita mainnya. Kan jarang coba. Jarang kan pendeta dan haji pasangan main tenis. Gak seru hidup ini kalau semua seirama. Saya bilang gitu. Ya kan? Hidup kita seperti anak saya juga begitu. Kan banyak orang yang ketakutan. Aduh kalau di negeri nanti, aduh pergaulannya fine-fine saja. Tapi saya nikmatin. Kapan pernah kita bercahaya? Kalau kita ketakutan bergaul, berteman dengan orang yang tidak seiman dengan kita, saudara, itu terlalu sempit pemikirannya. Karena Tuhan ciptakan kita bukan untuk mempropagandakan agama, tapi Tuhan ciptakan kita untuk praktek kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau mengasihi orang yang seiman dengan kita, semua orang juga bisa. Tapi mengasihi orang yang tidak seiman dengan kita, bisa enggak? Menolong orang yang gak segereja dengan kita, bisa enggak? Ada malam, ada orang meninggal, gak ada gereja, pas gereja disuruh, bukan anggota jemaat, oh ya udahlah, mungkin pendetanya itu menggenapi prinsip, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Enggak. Oh, apalagi kalau yang miskin, itu bukan jemaatku. Pernah saya disuruh ngubur satu jemaat, dia nggak pernah ke gereja, tapi dia salah satu orang, dia orang kaya. Nah, orang kaya. Saya tolak karena saya pernah lihat dia pernah satu gereja. Ternyata dia pernah di nggak tahu dulu mungkin pernah di gereja A, terus kemudian pindah ke B. Pada waktu dikubur, pada waktu mau dilayani, saya serahkan pada salah satu gereja. Yang pendeta satu mau katanya. Itu kan jemaat saya katanya. Tapi dulu waktu saya mau ngubur orang miskin, ya kan, saudara, gak punya gereja, udah 10 tahun gak pernah ke gereja, orang gak ada yang mau. Sudah ditawar-tawar, mau gak ada yang ngubur? Gak ada yang mau, saudara. Kenapa? Ya itulah kalau beribadahnya kepada apa? Beribadah dengan fulus, bukan dengan tulus. Kalau ibadah dengan tulus, siapapun yang datang kepada kita, berarti Tuhan izinkan kita harus bertanggung jawab. Meskipun kita harus keluarkan uang, gak masalah. Kok uangnya Tuhan punya kok. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mau diberkati Tuhan? Setia, tulus, ikhlas, beribadah fokus kepada Tuhan dan punya prinsip dalam hidupmu, tidak tergoyahkan oleh apapun. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Karena waktunya sudah ini ya, jadi kalau nyanyi lagi nanti kepanjangan. Makanya saya selalu berdoa supaya gereja di sini punya tempat sendiri. Amin. Haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan dan kami perlu, Bapa. Dan Engkau lebih tahu juga apa yang dibutuhkan oleh jemaat GKP Elohim Kota Sukabumi ini, Bapa. Mereka belum punya tempat untuk beribadah yang permanen atau tetap. Dan kadangkala Tuhan, mereka terburu-buru ketika beribadah. Tuhan Yesus, itulah pergumulan kami. Saudara boleh panggil Papa kepada Yesus. Pak, kasihan jemaat Elohim ini, Pak. Belum punya tempat sendiri. Mereka waktunya terbatas, Pak, waktu mau menyembah Engkau. Papa Yesus, aku percaya Engkau tahu yang terbaik buat anak-anakmu di tempat ini. Itulah kebutuhan gereja Tuhan di tempat ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberkati secara khusus keluarga Dewi Badurea yang ditinggalkan oleh suami yang terkasih Tuhan. Tuhan Yesus, berikan penghiburan yang luar biasa, penghiburan yang sejati. Kami juga berdoa buat rekan-rekan jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan. Dimanapun saja berada, Tuhan menyembuhkan. Buat teman-teman GKP Elohim yang sedang sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga jemaat Tuhan yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan lebih tahu apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh anak-anak-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk semuanya. Berkati pembalaan di tempat ini, berkati jemaat Tuhan di tempat ini, dan juga pulihkan jemaat di tempat ini. Apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhan mendengar doanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk yang berulang tahun jemaat-jemaat Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu, pemuda dan orang tua. Biar umur panjang di tangan kanan dan tangan kirinya, kehormatan, kemuliaan, dan kekayaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih pada pendeta Yeremia Romelani yang sudah membawakan firman Tuhan luar biasa. Diberkati. Amin. Diberkati selalu. Ya, kita akan membawa persembahan. Yang bertugas silakan maju ke depan. Ya, saya minta dengan kasih dan kemudian biar untuk berdoa.